semuanya, saya Istihastuti, mahasiswa IGIP PGRI Pontianak dari kelas A Siang, akan sedikit menjelaskan mengenai materi kali ini tentang pengertian BK atau bimbingan konseling, keterkaitan antara BK, bidang BK, persamaan dan perbedaannya, orientasi BK, ruang lingkup dan kedudukan BK dalam pendidikan. Langsung saja kita simak videonya. Poin pertama yaitu pengertian bimbingan. Secara etimologis, bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance, berasal dari kata kerja to guide, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Bimbingan bisa diartikan sebagai memberi bantuan terhadap individu agar bisa menerima dan memahami diri dan lingkungan sekitarnya, serta menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap norma dan tuntutan sehingga dapat mencapai kehidupan yang bermakna. Konseling. Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari slan, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Jadi, boleh dikatakan bimbingan konseling yaitu sesuatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Poin kedua yaitu keterkaitan antara BK. Bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi, menutupi, saling mengisi, dan sebagai inti dari kegiatan dalam rangka memberikan layanan kepada orang lain yang memerlukan. Poin kedua yaitu keterkaitan antara BK. Bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi, menutupi, mengisi, dan sebagai inti dari kegiatan dalam rangka memberikan layanan kepada orang lain yang memerlukan. Poin ketiga yaitu bidang BK. Adapun bidang bimbingan dan konseling adalah bidang studi atau academic guidance, mencakup aspek dalam diri siswa, perilaku, karakter, tindakan, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada bidang pribadi dan sosial atau personal dan social guidance, mencakup aspek hubungan siswa dengan lingkungan di sekitarnya, baik itu di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Yang ketiga ada bidang karir atau vocational guidance, mencakup aspek siswa dalam mengimplementasikan hasil belajar siswa tersebut, baik dalam prestasi maupun tindakan. Dan yang keempat ada bimbingan keagamaan atau religious guidance, mencakup komunikasi individu dengan Sang Pencipta, baik dalam menentukan langkah kehidupan maupun dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan. Selanjutnya kita beralih ke poin keempat, persamaan bimbingan dan konseling. Persamaan antara bimbingan terletak pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama diterapkan dalam program persekolahan, sama-sama berusaha untuk memandirikan individu, dan sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat kedua kegiatan tersebut diselenggarakan. Perbedaan antara bimbingan dan konseling terletak pada segi isi kegiatan dan tenaga yang menyelenggarakan. Dari segi tenaga, bimbingan dapat dilakukan oleh orang tua, guru, dosen, wali kelas, kepala sekolah, orang dewasa lainnya. Namun, konseling hanya dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga yang telah terdidik dan terlatih. Dengan kata lain, konseling merupakan bentuk khusus bimbingan, yaitu layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien secara individu. Oke, kita menuju poin yang kelima, yaitu orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi bimbingan dan konseling adalah titik berat pandangan atau pusat perhatian konselor terhadap kliennya. Dalam BK terdapat 3 jenis orientasi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada orientasi perseorangan. Orientasi perseorangan bimbingan dan konseling menghendaki agar konselor menitik beratkan pandangan pada siswa secara optimal. Yang kedua ada orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan dalam bidang BK menekankan peran dan perkembangan yang terjadi pada saat ini dan yang akan terjadi pada diri individu di masa yang akan datang. Dan yang ketiga ada orientasi permasalahan.
Orientasi permasalahan memandang pentingnya mengantisipasi berbagai kemungkinan masalah yang akan terjadi. Dengan mengantisipasi hal tersebut, diharapkan fungsi pencegahan dalam bimbingan dan konseling akan berjalan dengan baik. Kita menuju poin yang keenam, yaitu latar belakang diperlukannya BK. Kebutuhan pelaksanaan bimbingan dan konseling berlatar belakang dari beberapa aspek, yaitu aspek psikologis, menyangkut masalah perkembangan individu, perbedaan individu, kebutuhan individu, penyesuaian diri, serta masalah belajar. Aspek sosial budaya, individu diharapkan dapat menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan budaya yang sudah ada, agar dapat diterima dengan baik oleh lingkungan tersebut. Aspek pedagogis dan aspek religius yang terkait dengan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling. Selanjutnya, poin ketujuh yaitu ruang lingkup BK. Ruang lingkup BK mencakup pelayanan BK di sekolah dan di luar sekolah. Terdapat 3 pelayanan BK di sekolah, yaitu bidang kurikulum dan pengajaran, bidang administrasi dan kepemimpinan, dan bidang kesiswaan. Sementara pelayanan BK di luar sekolah mencakup bimbingan konseling keluarga, menangani masalah dalam sebuah keluarga seperti masalah perceraian dan sebagainya. BK dalam lingkungan yang lebih luas. Permasalahan masyarakat sendiri juga berlaku di lingkungan perusahaan, industri, kantor, dan lembaga kerja lain yang tidak terlepas dari masalah dan memerlukan jasa bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu poin ke-8 mengenai kedudukan BK dalam pendidikan. Adapun kedudukan BK dalam kurikulum adalah untuk melaksanakan tercapainya rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk pembelajaran mencapai pendidikan tertentu. Dalam pelayanan BK di sekolah, ada beberapa bidang yang dikaitkan dengan kesiswaan, kurikulum, administrasi, dan kepemimpinan. Selain itu, konselor di sekolah harus bertanggung jawab akan profesinya, bertanggung jawab pada sekolah, siswa, orang tua, kepada teman sejawat, masyarakat, dan diri sendiri. Sedangkan pelayanan BK di luar sekolah mencakup pada BK keluarga dan BK dalam lingkungan yang lebih luas. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan sedikit tentang BK pada video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and see you in the next video. Bye.